Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 5 dan 6. Nah, di pembelajaran 5 ini ada beberapa muatan pelajaran. Yang pertama yaitu pelajaran PPKN, mempelajari KD 3.1 dan KD 4.1, dan mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, ini adalah gambar Udin dan Mutiara. Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Nah, selanjutnya, mari kita baca teks berikut. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah mereka selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut, cara menyelesaikan tugas dengan baik yaitu dengan cara bekerja sama atau berbagi tugas, sehingga pekerjaan menjadi ringan dan dapat terselesaikan dengan baik. Setelah anak-anak membaca percakapan dan teks tersebut, kerjakan soal latihan halaman 36 di buku tulis tematikmu. Ditulis jawabannya saja ya. Selanjutnya, ada beberapa kalimat di atas. Ada 5 kalimat. Kalimat pertama, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Kalimat kedua, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Kalimat ketiga, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Kalimat keempat, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Kalimat 5, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, anak-anak, adakah ungkapan dalam kalimat di samping? Apakah anak-anak tahu arti dari ungkapan tersebut? Mari kita artikan bersama-sama. Kalimat pertama, kira-kira ungkapannya apa ya? Oke, ungkapan dalam 5 kalimat di atas adalah kata-kata yang tercetak miring. Ya, kalimat pertama ada ungkapan rendah hati. Apa itu artinya rendah hati? Rendah hati itu sama artinya dengan tidak sombong. Untuk kalimat kedua, ada ungkapan buah hati. Nah, anak-anak di pembelajaran 1, Dunia sudah menjelaskan arti kata buah hati. Buah hati artinya anak. Kalimat ketiga, ada ungkapan buah tangan. Buah tangan artinya adalah oleh-oleh. Kalimat keempat, ungkapan cepat kaki ringan tangan. Artinya pekerja keras. Sedangkan kalimat kelima, ungkapan kepala dingin artinya tidak diselesaikan dengan marah.
Selanjutnya kita masuk pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini ada beberapa muatan pelajaran, yaitu yang pertama mapel PPKN KD 3.1 dan 4.1. Mapel kedua yaitu bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Dan mapel matematika KD 3.1 dan 4.1. Coba dilihat, itu adalah keluarga Udin sedang berkumpul bersama. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu juga sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu juga sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Nah, ini ada percakapan antara Udin, Mutiara, ayah, dan ibu. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang, kata Udin. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Kata ayah. Lalu Mutiara menjawab, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju, kata Udin. Lalu ibu menambahi, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat, kata ayah. Nah, dalam percakapan itu, kita belajar untuk saling menghargai antara anggota keluarga yang lain. Apakah anak-anak sudah menerapkannya di rumah? Apakah anak-anak juga saling menghargai pendapat antara ayah, ibu, adik, kakak, ataupun anggota keluarga lain yang ada di rumah? Diterapkan di rumah ya anak-anak. Selanjutnya, jika anak-anak sudah membaca percakapan tadi, tugas anak-anak selanjutnya adalah menjawab pertanyaan di halaman 41 dan 42. Jika sudah selesai menjawab, maka susunlah jawaban tersebut menjadi sebuah cerita. Paham ya anak-anak? Dilanjutkan sama Bunia ya. Selanjutnya, wah, ini ada satu paragraf yang masih ada kata-kata yang kosong. Kira-kira kata-kata apa yang bisa melengkapi paragraf di samping? Pilihan jawaban ada di kotak paling atas ya. Ayo kita jawab bersama-sama. Judulnya berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata. Judulnya adalah berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Nah, kira-kira kata apa yang melengkapi kekosongan paragraf di atas? Ya, betul, kata jalan tengah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil jalan tengah. Akhirnya, tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah apa ya kalau mau jalan-jalan pagi-pagi sudah harus bangun. Betul. Kalau tidak bangun nanti ketinggalan, ditinggal mama sama papa berangkat. Jadi, pagi-pagi Udin sudah bangun.
Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan apa ya? Kalau mau jalan-jalan, kira-kira anak-anak bawa apa saja? Iya, yang dibawa adalah bekal. Kita lanjutkan ya. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan bekal. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik sehingga mereka cepat sampai. Nah, kira-kira kalau cepat sampai berarti jalannya tidak apa? Iya, jalannya tidak macet. Jalan tidak macet sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir apa yang diparkir? Pastinya yang diparkir adalah kendaraan. Karena mereka ke sana memakai atau mengendarai mobil, jadi yang diparkir ayah adalah mobil. Ayah memarkir mobil. Ibu, Udin, dan kakak antri membeli. Nah, anak-anak sebelum masuk ke kebun binatang, anak-anak sebelumnya membeli apa ya supaya bisa masuk? Ya, betul. Anak-anak sebelumnya membeli tiket. Ibu, Udin, dan kakak antri membeli tiket masuk. Nah, sekarang paragrafnya sudah padu, sudah diisi semua. Anak-anak hari ini hebat sekali, sudah menjawab bersama dengan Bunia. Kita lanjutkan ya pembelajarannya. Selanjutnya, anak-anak, kalau anak-anak mau masuk ke kebun binatang atau tempat pariwisata lainnya, anak-anak harus membeli tiket. Di sini ada sebuah gambar. Saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Nah, itu adalah salah satu contoh gambar tiket masuk kebun buah. Kalau nomornya 354 dibaca berapa anak-anak? Iya, betul, dibaca 354. Nah, gambar di atas adalah gambar tiket. Selanjutnya, perhatikan nomor salah satu tiketnya, 354 ya. Kalau digambarkan sebagai kubus satuan, sebagai berikut. Berarti kubus ratusannya ada berapa anak-anak? Kubus ratusannya ada 3, betul. Kubus puluhannya ada 5, karena puluhannya 5. Dan kubus satuannya ada berapa? Ada 4. Jadi banyaknya kubus adalah 354. Jika anak-anak sudah paham, kerjakan halaman 46 di buku tulis. Contohnya, ada lambang bilangan 267. Anak-anak menjawab membacanya lambang bilangan itu. Jadi dibaca berapa lambang bilangan itu? Kalau 267 dibaca 267. Nah, ada 5 soal ya di sana. Selamat mengerjakan.